Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua, keluarga kalian juga, dan teman-teman dalam keadaan yang sehat sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran daring dari rumah dengan baik ya. Nah, anak-anak, sampailah kita pada penghujung pembelajaran tema kita pada semester ini, yaitu di tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari beberapa hal, khususnya 2 hal ya pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tentang berkomunikasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan yang kedua nanti tentang cara membuat topeng atau karya seni topeng. Nah, sekarang mari kita simak pembelajaran yang pertama. Komunikasi efektif menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, sekarang kita simak terlebih dahulu percakapan antara Lani dan Dayu berikut ini ya anak-anak ya. Dayu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu saja Lan, ada apa? Kelihatannya serius sekali. Bagaimana kamu mendapatkan bunga untuk digunakan pada sesajimu? Sebagian besar ibu mendapatkannya dari kebun kami, Lani. Kami menanamnya sendiri dan memanfaatkannya. Mengapa kamu bertanya, Lani? Ah, tidak. Hanya memastikan saja. Aku pernah melihat ada sekelompok orang yang merusak taman kota hanya untuk memetik bunga. Aku sedih melihatnya. Bukankah itu akan merusak ekosistem yang ada di taman itu? Oh, saya mengerti maksudmu Lani. Kami sekeluarga tahu tentang itu. Kami tidak akan memetik bunga dari taman orang lain untuk keperluan sesaji kami. Menjaga dan merawat lingkungan, termasuk ekosistem, merupakan salah satu nilai yang kami anut dan pegang teguh. Aku rasa kamu pun demikian. Iya, ayah dan ibuku pun mengajarkan demikian. Tetapi tetap saja ya, Dayu, ekosistem kita rusak karena kegiatan manusia. Tahukah kamu kegiatan apa saja yang dapat merusak ekosistem, keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk. Nah, anak-anak, baru saja yang kita simak itu percakapan antara Lani dan Dayu ya. Sekarang mari kita ulas percakapan itu. Yang pertama, Lani sempat curiga kepada Dayu bahwa Dayu akan merusak ekosistem dengan memetik bunga sembarangan untuk kegiatan ibadahnya. Dayu yang beragama Hindu akan membutuhkan bunga untuk digunakan saat dia beribadah dengan keluarganya. Nah, Lani karena takut akan kerusakan ekosistem menanyakan hal itu kepada Dayu. Namun, apa yang terjadi? Dayu kemudian bisa menjelaskan kepada Lani bahwa dia tidak seperti yang disangka Lani. Dayu bahkan merasa senang Lani mengatakan hal itu secara langsung sehingga tidak terjadi buruk sangka. Nah, anak-anak, pesan yang kita ambil dari percakapan itu adalah bahwasannya berkomunikasi yang baik itu ya antara Lani dan Dayu tadi itu bisa menimbulkan tidak salah paham. Nah ya, jadi tidak membuat salah paham dan mereka tetap berteman dengan baik. Jadi pada intinya adalah berkomunikasi dengan baik itu turut menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Karena yang sekarang kita tahu banyak sekali hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat, yang kalau tidak dicermati dengan baik, tidak diolah dengan baik, maka dapat menimbulkan fitnah sehingga bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan-jangan memang itu sengaja dilakukan untuk merusak bangsa kita Indonesia ya. Sehingga kalian sebagai murid yang terpelajar tidak boleh termakan atau terpancing oleh bentuk-bentuk hoax yang ada di sosial media. Kalian harus mencari tahu lebih lanjut informasi yang sebenarnya seperti apa. Nah, dengan begitu kalian juga ikut membantu atau turut dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
paling tidak di rumah kalian sendiri. Bahkan di agama kita ya, kita diajarkan untuk tabayun ya anak-anak ya. Tabayun itu berarti mencari tahu lebih lanjut, mengkonfirmasi, menanyakan apakah benar suatu informasi itu seperti yang diberitakan atau tidak. Nah, begitu ya. Jadi dicari tahu kebenarannya. Nah, anak-anak, yang selanjutnya tadi Dayu mengatakan kalau Dayu itu memetik bunga ya. Menanam bunga sendiri, menanam bunga sendiri untuk kebutuhan ibadahnya yang mengharuskannya memakai sesaji. Nah, kira-kira hal yang dilakukan Dayu ini berarti turut menjaga ini anak-anak ya, turut menjaga keseimbangan ekosistem, turut memelihara ekosistem agar tetap lestari. Nah, kira-kira hal lain apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga ekosistem kita? Yaitu mengurangi penebangan hutan secara liar ya, kemudian juga mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam pertanian seperti pestisida yang berlebihan, itu juga tidak baik ya. Kemudian menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak untuk menangkap ikan, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional. Itu beberapa contoh yang bisa dilakukan untuk menjaga ekosistem. Tentunya yang bisa kalian lakukan di rumah ya, secara sederhana saja, yaitu dengan cara menanam pohon anak-anak ya. Nah, kalau kalian mengikuti gerakan satu jiwa satu pohon, maka seharusnya kalian sudah menanam pohon untuk diri kalian sendiri, untuk kalian bernafas sendiri, karena pohon itu menghasilkan oksigen yang kita hirup untuk pernafasan kita. Nah, anak-anak, itu tadi tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan baik untuk turut menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan berkomunikasi ini ya, bila kita berbicara tentang komunikasi, maka ini juga bisa disampaikan melalui tari-tarian biasanya atau melalui lagu, terutama mengenai tari-tarian yang menggunakan topeng biasanya ya anak-anak ya. Nah, itu seolah-olah ingin mengomunikasikan sesuatu. Tapi bukan tentang tariannya yang akan Pak Tovan bahas, yaitu tentang topengnya. Bagaimana membuat karya seni rupa topeng. Nah, jadi ini melanjutkan dari pembelajaran yang sebelumnya. Sekarang kita akan menyimak bagaimana sih langkah-langkahnya untuk membuat topeng. Yang pertama, membuat sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas koran. Kemudian pada sekeliling sisinya diberi tanda garis titik 8 bagian. Setelah itu digunting sekeliling sketsa tadi sesuai garis yang telah dibuat. Langkah yang ketiga yaitu melipat atau menekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian di stapler satu persatu sehingga membentuk gambar seperti yang ada di situ ya. Jadi gambar oval di situ ya, gambar seperti wajah. Lalu kita menggunting kertas koran berukuran kecil-kecil dan menempelkan kertas koran itu pada bentuk dasar wajah topeng tadi ya. Nah, agar bentuk dasar topeng dari kertas karton tadi menjadi keras. Ditempel menggunakan lem ya tentunya anak-anak. Selanjutnya, bentuk dasar topeng yang sudah ditempeli guntingan kertas koran akan menjadi seperti yang ada pada gambar. Dan setelah itu langkah yang keenam, membuat bagian-bagian wajah seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng, hanya saja ukurannya lebih kecil dari yang ukuran topeng wajahnya ya. Kemudian diukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai dengan wajah kita, dan dilubangi jangan lupa. Nah, langkah yang ketujuh yaitu setelah ditempeli tadi bagian-bagian wajah, kemudian ditempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras lagi ya anak-anak ya. Jadi tidak lembek, tidak mudah patah juga mungkin ya, agar lebih keras. Dan langkah yang paling akhir yaitu
dilakukan pewarnaan ya. Boleh diwarnai secara bebas menggunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Dan sudah, topeng kita sudah selesai. Nah, kira-kira kalian punya gambaran nggak atau punya keinginan tidak ya untuk membuat topeng kalian sendiri? Sepertinya langkah-langkahnya tidak terlalu sulit ya. Oke, kalau begitu kalian boleh membuat topeng kalian sendiri anak-anak ya. Baik, nah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Dan sekarang untuk tugas kalian yaitu kalian menuliskan pengalaman kalian berkomunikasi secara efektif, baik secara langsung maupun dengan media, misalnya dengan telepon, dengan media sosial, chat, dan segala macamnya itu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu, dengan sahabatmu, atau dengan keluargamu ya. Nah, itu mengikuti di buku tema kalian anak-anak ya, di halaman 144 secara rincinya. Nanti kalian membuat tugasnya secara tertulis saja ya, menceritakan pengalaman berkomunikasi ya. Baik, nah itu tugas kalian anak-anak. Dan kita sudah sampai pada pembelajaran yang terakhir kita di semester 1, khususnya pembelajaran tema anak-anak. Pak Tovan berpesan kalian selamat menempuh penilaian akhir semester 1 ya. Semoga nanti ketika mengerjakan soal-soal PAS diberikan kemudahan. Amin. Baik anak-anak, sekian dulu untuk materi terakhir kita untuk tema. Sampai berjumpa kembali di materi tema di semester yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.